pendidikan inklusif anak usia dini. Di sini kami akan membahas tentang anak yang berkebutuhan khusus dengan kondisi speech delay. Speech delay di mana kondisi anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan berbicara dan bahasa dibandingkan dengan anak seusianya. Kondisi ini bisa meliputi kesulitan mengucapkan kata-kata, merangkai kalimat, memahami bahasa, atau bahkan meniru suara. Di sini kami akan membahas 3 pemahaman dasar dengan kondisi anak dengan speech delay. Yang pertama, keterlambatan. Speech delay menandakan bahwa anak belum mencapai tahap perkembangannya dalam berbicara dan bahasa yang sesuai dengan usianya. Kedua, pengaruh. Speech delay bisa mempengaruhi kemampuan anak untuk berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, penanganan. Jika terdeteksi speech delay, perlu penanganan dan dukungan yang tepat, seperti terapi bicara, untuk membantu anak agar bisa mencapai potensinya. Tanda-tanda speech delay pada anak. Yang pertama, keterlambatan dalam mengucapkan kata. Misalnya, anak usia 12-18 tahun tidak bisa mengucapkan kata sederhana seperti mama atau papa. Sedangkan anak yang berusia 2 tahun kesulitan dalam mengucapkan kata yang terdiri dari 2 atau 3 kata seperti mama, mau makan. Dan perlu diingat, seorang anak yang memiliki keterlambatan dalam bicara sampai batas 4 tahun secara penelitian sulit untuk dikejar. Ingat ya, lebih sulit bukan tidak bisa dikejar. Maka dari itu, jika diatasi sebelum umur 4 tahun, jangan menunda-nunda ya, segerakan cek kepada ahlinya. Yang kedua, kesulitan dalam mengartikulasikan kata. Misalkan anak mengucapkan kata kucing menjadi kata kuing. Untuk yang ketiga, keterbatasan dalam kosakata. Anak yang memiliki kata yang terbatas seperti mama, papa, makan, dan hanya berkecimpung di kata tersebut. Dan ketika diminta tolong, sulit untuk memahami arahan. Yang keempat, kesulitan dalam membentuk kalimat. Kondisi di mana anak-anak tidak dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar dan lengkap. Untuk yang kelima, tidak ada perkembangan dalam bahasa. Kondisi di mana anak tidak dapat menunjukkan kemajuan atau perkembangan dalam kemampuan bahasa dan berbicara. Untuk mencegahnya, Bunda sering-seringlah untuk mengajaknya berbicara, membacakan cerita, dan mengulang-ulang kata. Ini bagus sekali dilakukan. Penyebab speech delay, gangguan pendengaran, dapat menghalangi anak untuk mendengar dan meniru suara, sehingga penyebab kesulitan dalam berbicara. Masalah pada mulut dan lidah, kelainan pada bibir sumbing, lidah pendek, atau langit-langit yang tidak normal dapat mempengaruhi kemampuan bicara. Gangguan neurologis, cedera OTX, gangguan saraf atau masalah sistem saraf pusat dapat menyebabkan kesulitan dalam mengontrol gerakan otot bicara. Gangguan perkembangan, autisme, cerebral palsy atau gangguan perkembangan lainnya dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan bicara. Faktor lingkungan, stimulasi bahasa, kurangnya interaksi
dengan orang lain atau lingkungan yang tidak mendukung, dapat menghambat perkembangan bahasa. Cara mengatasi speech delay. 1. Terapi bicara dapat membantu anak meningkatkan kemampuan bicara, melatih artikulasi dan memperluas kosakata, seperti mengajar anak dalam 2 kata. Kata yang sederhana seperti baba atau caca. 2. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting dalam membantu anak speech delay, seperti berbicara dengan anak secara teratur dan memberikan kesempatan untuk merespon. 3. Penggunaan alat bantu. Gunakan alat bantu seperti gambar atau objek untuk membantu anak memahami bahasa. 4. Konsultasi dengan ahli. Konsultasi dengan ahli seperti dokter atau terapis, psikolog. Strategi pembelajaran bagi anak PAUD. Strategi pembelajaran RPH bagi anak PAUD dengan speech delay berfokus pada pengembangan kemampuan bahasa dan komunikasi, seperti pembelajaran berbasis bermain, menggunakan media visual, pengulangan dan berulangan, interaksi yang disesuaikan, pembelajaran berbasis kontekstual, dengan pengaturan belajar, akomodis belajar. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak, guru dapat membantu anak dengan speech delay untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi secara optimal, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kesimpulannya, speech delay, gangguan bicara yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam bicara dan pemahaman bahasa anak. Speech delay dapat berdampak kepada kemampuan anak untuk berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi sosial. Penting untuk mengidentifikasi dan menangani speech delay sedini mungkin melalui terapi wicara dan stimulasi orang tua. Sekian presentasi dari kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.